Welcome back to Central Boys. Back lagi bersama Yuki dan Velke. What's up semuanya, balik lagi semua ke podcast terbego Indonesia. And now we have Upshot, tapi versi Indonesia. Let's go. Upshot ini sebenarnya kita udah review kemarin tapi pakai bahasa Inggris, dan mereka nih ada update juga karena mereka pindah mainnet di apps-nya dari Ethereum ke Polygon atau Matic ya guys. Nah, jadi kalau buat orang Indonesia yang belum tahu, Upshot itu adalah semacam aplikasi yang ditujukan buat review NFT ya. Jadi dia reviewnya tuh dari menentukan pasarannya di mana, terus habis itu harganya berapa, kayak gitu ya guys ya. Intinya seperti itu. Nah, dan dia sistemnya sangat mudah. Di sini kalian tinggal di sini maksudnya join komunitas adalah kalian harus memfollow platform NFT mana yang NFT-nya tuh list NFT-nya mau kalian nilai. Dan kedua, di sini nanti kalian bakal disuruh pilih antara NFT A dan B mana yang lebih bagus dan lebih bernilai. Nanti setelah kalian klik dan jawab, kalau misalnya NFT yang kalian vote itu suaranya lebih dominan di platformnya, baru kalian akan mendapatkan bayaran ya guys. Menarik ya. Nah kayak gitu. Dan di sini Upshot One itu juga dia fiturnya itu seperti yang tadi gue bilang, karena untuk review NFT di sini menentukan kisaran pasarannya bakal di mana. Jadi selama ini kan kayak kita naruh harga NFT kan suka pinginnya cuan cepat, cuan gede, dijual mahal gitu kan, biar untung gitu. Nah tapi sebenarnya jenis NFT-nya pun juga bakal ditentuin harganya itu berapa. Makanya dari prediksi market, daya belinya, siapa yang lebih pingin beli itu NFT, nanti baru ditunjukkan harga real time-nya. Jadi kalau misalnya NFT-nya kurang gitu rame yang suka, mungkin harganya bakal lebih murah gitu ya. Tapi kalau semakin banyak yang suka ya, semacam supply dan demand juga ya, harganya pasti akan melejit kayak gitu. Nah di sini juga karena selain menentukan harga, di sini si artis membuat NFT-nya itu ada insurance-nya ya guys. Jadi kalian gak usah khawatir kalau NFT kalian tuh bakal di copy minter atau dicetak secara ilegal oleh orang lain ya di platform NFT tertentu, karena udah ada klaimnya di smart contract gitu ya. Nah ini berkaitan dengan namanya koordinasi kepemilikan di sini. Jadi di sini secara transparan kepemilikan NFT-nya tuh langsung dijabarin punya siapa aja, dan dari sini tuh nggak bakal bisa bohong gitu. Kalau misalnya kalian jahat di NFT gitu, mau nyetak secara ilegal, kalian tuh langsung bisa di-ban oleh banyak pihak ya secara komunitas gitu. Jadi semua tuh saling mengaudit satu sama lain ya gitu ya. Jadi lu misalnya gua sama Feral punya NFT gitu, misalnya Feral ngelihat NFT gua ada yang dicetak secara ilegal sama orang, nah Feral bisa ngelaporin orang tersebut dan secara otomatis ngasih tahu ke gua di platform ini, dan begitu juga sebaliknya ya guys ya. Nah dan yang tentunya kalau misalnya ada perkembangan jenis konten NFT yang akan datang, itu juga bisa diprediksi di sini dari kecenderungan tren pasar yang tadi ya guys ya, kayak gitu. Dan yang terakhir di sini untuk misalnya NFT kan pasti kita promosinya lewat sosial media yang mainstream dong, kayak Twitter, Instagram. Nah di sini kita platformnya itu bisa ngedetek apakah NFT ini tuh punya kesalahan informasi gitu di sosial medianya, dalam mungkin marketingnya ataupun dari sosmed yang punya NFT aslinya, itu bisa di-comparable di sini ya guys ya. Oke. Di sini mereka tuh ada Twitter, Instagram dan Discord. Kalau di Twitternya tuh lebih kayak ngebahas update fitur di Upshot sama
bakal partneran sama siapa aja gitu ya di Upshot ya. Jadi kalau kalian ingin tahu partner mereka siapa aja, ini kalian bisa cek di sini. Dan kalau Instagramnya mungkin masih agak sepi karena dia cuma buat marketing aja gitu, kayak buat ngepromosi, kayak bikin postingan ciamik gitu ya guys ya. Dan ini yang tadi gue bilang mereka udah pindah dari Ethereum fokus di Polygon ya guys ya. Jadi untuk connect ke aplikasinya atau di apps-nya, kalian tuh harus set up dulu Matic Network ya. Di sini gue udah set up di kosong. Di sini nggak ada isinya karena gue cuma buat ngecontohin aja ya. Jadi nggak perlu diisi saldo Matic-nya gitu ya. Nah, di sini nih platformnya seperti ini. Nah, di sini ini semua adalah NFT marketplace atau NFT platform yang di-feature oleh Upshot One ya guys ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita ke bagian voting-votingnya, kita lihat dulu profil kita. Jadi di profil kita tuh ada apa aja sih? Di sini tuh adalah informasi user untuk ketika menggunakan Upshot ini. Nah, di sini tuh dia nunjukin dia ngevote NFT mana aja. Misalnya di sini kita bisa klik ya NFT mana aja yang kita rating di platformnya ini masing-masing ya. Nah, di sini tuh ada 2 reward. Yang pertama adalah appraisal reward atau reward yang kita dapatkan dari penilaian NFT orang. Nah, cara dapetin ininya gimana Kak gitu. Nah, sebenarnya gampang, kalian tinggal voting aja, nanti ditunjukin. Tapi sayang ya, untuk kalian harus vote NFT yang kalian nilai itu harus jadi suara mayoritas gitu ya. Jadi kalau jadi suara mayoritas baru kalian bisa dapat token UPT-nya gitu. Dan kalian juga ada namanya funding reward. Jadi kita tuh ibarat jadi investor untuk NFT platform yang kita mau nilai gitu ya guys ya. Misalnya kalian udah paham banget tentang Rarible, mungkin kalian bisa invest di invest pendanaan platformnya di Upshot ini. Nah, caranya gimana? Kita langsung aja balik lagi, klik di sini. Nah, di sini kan adalah platform yang disediakan ya. Dan di sini tuh funding rewardnya dijelasin kira-kira dapatnya berapa token UPT atau native tokennya si Upshot One ini sendiri ya guys ya. So far nih platformnya total fundingnya tuh udah bertambah ya dari yang kita review pakai bahasa Inggris ya Rel ya. Iya, parah sih banyaknya. Udah makin rame gitu yang nge-funding ya guys ya. Iya. Nah, cara fundingnya tuh gampang. Jadi kalian cukup punya USDC, nanti USDC-nya tuh kalian staking. Nanti kalian dari stakingnya itu kalian dapat UPT-nya, dan UPT-nya tuh bisa kalian klaim. Dan gunanya UPT-nya tuh buat governance token, jadi token kepemilikan. Dan nanti itu tokennya bakal dipakai buat misalnya ngevoting NFT mana yang harus di-ban atau enggak, NFT mana yang harganya harus kalian vote buat dinaikkan atau diturunkan, atau misalnya untuk nge-report copy minter yang tadi atau pencetak NFT secara ilegal yang tadi gue udah jelasin ya. Nah, tapi langsung aja kita ke penilaian. Jadi di sini Rarible ya, ini kira-kira seperti ini. Jadi ini profilnya, profil Rarible ini di sini mereka pun juga bisa menilai NFT orang lain juga, karena akun mereka pun juga kayak akun user biasa juga, cuma dengan kelebihan orang bisa nge-voting karena mereka NFT platform ya gitu. Nah, votingnya gampang. Misalnya kalian pilih antara 2 NFT ini mana yang buat kalian lebih mantap. Misalnya gue klik ini confirm, nanti MetaMask notification, nanti kita suruh nge-sign, ya udah nge-sign aja. Oke, disuruh pilih lagi mana yang bagus, gue pilih lagi. Dan ini nggak bakal kena gas fee ya, kalian harus nge-voting. Ada yang bilang dari Discordnya nge-votingnya tuh harus sesering mungkin gitu ya guys ya. Kenapa harus sesering mungkin? Karena supaya voting power kalian ketika di sini tuh lebih ditunjukkan gitu ya. Gitu. Dan nanti hasil votingnya tuh bakal
dimasukin di sini notifikasinya kalau nanti kalian udah udah voting di sini, tapi internet akhirnya internetnya normal tuh, jadi udah kelihatan ya guys ya. Nah kayak gitu. Sebenarnya itu aja sih kalau yang buat fiturnya yang sekarang. Dan kalau misalnya di sini ada registra juga. Registra ini apa sih? Jadi kayak misalnya apa aja yang udah di review, kita tunggu loadingnya bentar ya. Ini menentukan nilai jual kan ya yang ini, Bor. Kayak kenapa? Apa daripada penonton nunggu. Nah, itu jadi intinya guys, kalian bisa lihat nih NFT-nya ini misalnya kayak Green Dragon gitu-gitu, Misty Morning. Jadi kalau saya kalian klik request appraisalnya itu, kalian bisa ngeset harga gitu loh. How would you price this NFT? Jadi menurut kalian itu NFT itu bagusnya dijual dengan harga apa gitu. Ini ada harga dolar dan ini ada harga Ethereum ya. Di sini kita lihat dulu NFT-nya Pak ya. Kita lihat dulu, jangan asal menilai. Iya, lihat dulu. Gila mahal sekali ya. Mahal sekali ya. Wow. Oke, harganya terakhir terjual segini gitu. Wow. Kalau menurut gua mungkin agak murah dikit ya. Kita harga sebenarnya mungkin bisa 600-an kali ya, tapi nggak sampai $65 ya guys ya. Ya paling. Dan ini 100 ya, that's true. Iya. Cuma nih karena mereka baru update dari Ethereum ke Polygon ya, jadi agak lama gitu loading. Jadi sini gue tulis $600. Oke, submit. Oke, sign in. Oke, kenapa disconnect ya? Oke. That's weird. Oke. Jadi ya mungkin kalau untuk sekarang bakal ada kendala, dan make sure di bridge ini kalian juga bisa pindahin saldo aset apapun yang ada di wallet Ethereum mainnet ke Matic mainnetnya atau Polygon mainnetnya ya, supaya kalian ada modal untuk di voting di sini atau misalnya nge-funding ya kan. Menurut gua nge-funding bagus ya. Iya. Gitu. Karena kalian dengan nge-funding kalian juga udah mendukung platform. Terlebih lagi kalian juga sudah membantu banyak artis-artis NFT yang ada di platform tersebut gitu. Jadi so far ini aja sih yang mau kita review sementara. Sebenarnya fitur buat yang tadi kita jelasin di sini buat yang insurance-nya, paten kepemilikan, terus habis itu buat detect misinformasi dan lain part ini itu belum terlalu belum ada gitu ya. Jadi masih yang kayak upvote-nya dulu yang fitur utamanya ditonjolkan, karena ini masih baru banget ya guys ya. Dan orang-orang kayak datanya masih belum bener-bener gitu konkret gitu nggak sih? Ya kan ya? Betul. Ya. Dan di sini kalau kita lihat dari video review kita yang versi bahasa Inggris kemarin, orang tuh masih fokusnya dengan di fundingnya ya guys ya. Gitu. Sebenarnya gue sendiri mau ya ikutan funding, tapi saya kismin Pak. Sama. Iya. Ini sedih. Iya, kayak karena hidden gem gitu ya, tapi kayak apa sih, mau ngebantu fundingnya susah gitu loh. Padahal ketemu hidden gem. Punya kurmut gitu. Iya. Profit pas lagi bull market kemarin tuh dipakai biaya hidup, jadi susah gitu. Iya. Tapi ya anyway, itu aja yang kita mau review. Jadi ini hidden gem banget, dan menurut gua UPT tuh bakal jadi parameter untuk orang bisa nge-review NFT ya. Jadi aplikasinya tuh jadi parameter standar untuk review NFT karena mereka yang pertama banget gitu ya. Iya. Oke. Jadi itu aja. Jangan lupa seperti biasa like, comment, dan subscribe, nyalain lonceng belnya. Dan yang pastinya kalau kalian ada request konten berita kripto atau misalnya project kripto yang mau kita review, langsung aja komen di Twitter kita, Decentra Boys. Oke. Kok nggak ada? Oke, nah kita langsung aja kalian langsung aja follow kita, nyalain belnya, karena kita juga
mulai jualan NFT juga untuk meme mengenai berita kripto atau project kripto ya guys ya. Jadi kalian sering-sering aja DM sama kita di Decentra Boys ya di Twitternya. Oke, itu aja. Decentra Boys signing out. Terima kasih semuanya.